kenapa perusahaan kayak Tupperware bisa terancam bangkrut. Saham mereka tuh udah turun 96% selama 5 tahun terakhir. Itu tuh gila. Kalau kalian invest 100 juta 5 tahun lalu, sekarang cuma sisa kurang dari 5 juta. Nah, anehnya pendapatan mereka tuh sampai hampir 20 triliun rupiah itu di 2022. Tapi gini, pendapatan itu nggak cerita semuanya. Untung mereka minus belasan juta dolar. Kalau dibedah lagi, aset liabilitas mereka lebih banyak liabilitas, lebih banyak hutang dibanding asetnya. Dan yang parah di tahun 2022, kalian lihat chart cash flow ini. Uang mereka minus 100 jutaan dolar lebih. Pertanyaannya kenapa? Padahal ini brand tuh udah kayak melekat banget di kaum ibu-ibu. Rasanya kayak udah brand nomor 1 kok bisa kalah. Menurut gue sih ada satu alasan yang paling fatal, karena mereka nggak subscribe. Oke, bercanda. Sebenarnya banyak ya, karena sombong, sosial media telat, nggak inovasi. Cuma kita ke chapter 1, The History of Tupperware. Mereka udah dibangun dari 1946, hampir 80 tahun tuh totalnya. Dan sebenarnya simple, mereka tuh terkenal sama food storage. Dari dulu, produknya tuh bagus, durable, reusable, gampang buat di storage, di stack-stack gitu. Sampai mama tuh marah kalau anaknya ngilangin Tupperware di sekolahan. Nah sekarang mereka udah sampai 100 negara. Retail stores, direct sales. Tapi kenapa setelah 77 tahun ini, mereka terancam bangkrut? Rumornya sampai mau PHK massal gila-gilaan. Ini pelajaran buat kita episode bedah bisnis. Perusahaan yang giant sekarang udah kelihatan dong bakal runtuh-runtuh. Intinya kalau secara finansial, lihat bottom line-nya, profitnya, itu tuh nggak ngangkat. Mereka terancam nggak bisa bayar operasional. Padahal kalau dilihat-lihat lagi ya, produk mereka per satu itu, kan kita hitungannya gross margin ya. Mereka tuh sekitar 60-70% gross margin. Itu tuh bagus. Analoginya, produk yang dijual 100.000, modalnya tuh cuma 30-40.000 itu all in. Tapi ada pepatahnya, perusahaan besar yang nggak bisa adaptasi, mereka bakal stagnan. Dan selama 5 tahun terakhir, pendapatan itu stagnan. Yang pelan-pelan bikin profitnya tergerus, sampai nggak bisa bayar operasional. Sekarang tuh di tahap saham mereka di bursa itu hampir di delisting, hampir di take out. Kenapa? Soalnya mereka nggak lapor laporan tahunan keuangan yang wajib. Mereka sampai nggak lapor. Kalau kata CEO-nya, Miguel Fernandez, mereka tetap berusaha untuk fundraise atau cari duit lagi untuk bisa bikin perusahaannya survive. Cuma kan sebenarnya ini bahan belajar. Belum tentu tambahan duit bisa bantu mereka survive jangka panjang. Kalau menurut gua, salah satu core problemnya itu di chapter 2, bisnis model Tupperware. Selama beberapa dekade, Tupperware kan produknya bagus. Mereka tuh bergantung sama bisnis model namanya direct sales. Simpelnya gini, ada namanya independent contractor, atau kalau bahasa mereka Tupperware consultants. Jadi mereka tuh beli semua produknya dari Tupperware dengan harga diskon, terus mereka yang jualin. Ada komisi dan lain-lain hitung-hitungannya lah. Tapi ya intinya itu direct sales. Dan di tahun 1950-an itu tuh sebenarnya revolusioner banget. Karena produknya bagus, nggak usah keluarin biaya gede untuk di semua tempat. Ya udah jual aja ke direct sales, atau kalau bahasa kita reseller mungkin ya. Terus mereka yang jualan, kalau habis baru beli lagi dari Tupperware. Dan kita nggak boleh salahin strategi itu sesimpel itu. Karena by then itu tuh works, dan itu revolusioner banget. Itu ngurangin resiko dari sebuah perusahaan dan bisa bikin mereka tiba-tiba jebret ada di semua tempat. Nah tapi yang nggak di factor in, pas mereka udah dominasi market, tiba-tiba sekarang kompetitor banyak muncul. Dan gue agree, sebenarnya produk Tupperware tuh bagus, sampai sekarang tuh masih bagus. Cuma kalau bisnis modelnya nggak di-adjust dari kompetitor masuk, mereka bisa terancam. Dengan adanya kompetitor, kita harus pelajari namanya market share. Seberapa besar pie-nya, misalnya ada satu lingkaran gede nih, Tupperware tuh berapa persen sih? Sekarang itu cuma 5,5%. Itu jauh dari market domination kompetitor utama mereka. Newell Brands itu pegang 40-an% market share. Ini sesuatu yang harus dipelajarin ya. Kan mereka dibangun 70-an tahun lalu. Demografi utama mereka siapa? Ya ibu-ibu, keluarga. Nah, sejak pandemi atau bahkan beberapa tahun sebelum pandemi, behavior user, demografi utamanya itu berubah. Harusnya ke orang-orang yang lebih muda, milenial, Gen Z, yang lebih social media native, dan mereka tuh nggak berhasil adaptasi ke strategi itu. Contohnya di era tahun 2000-an ya, plus lah, lebih banyak cewek yang aktif di dunia kerja sebagai profesional. Dulu tuh nggak. Dulu tuh kenapa strategi itu works? Karena works untuk ibu-ibu rumah tangga yang kebanyakan non-profesional. Gara-gara behaviornya lebih sedikit waktu, makanya brand-brand masuk ke e-commerce, belajar sendiri digital, save time, dan gua rasa Tupperware kalah banget di sana. Soalnya udah dari setnya, 42% konsumen itu jauh lebih suka belanja online. Dan Tupperware is late, bikin sales mereka stagnan, confidence investor turun, sampai nggak bisa bayar operasional. Kalau nggak bisa ya berarti bangkrut. Mau gimana? Kalau kita ngomong direct sales model yang dijalanin sama Tupperware, itu bagus kalau kita udah merambat grassroots, orang-orang yang kenal di circle tertentu udah beli dari sana terus. Tapi untuk audiens baru yang milenial, Gen Z, dan generasi sebelumnya yang lebih gede di social media, itu susah. Apalagi banyak banget dari direct sales ini atau Tupperware consultant itu kelihatan kurang aktif banget di online. Di luar marketing, ini survei baru juga. Fokus Tupperware kan yang gede-gede, family size. Sekarang lebih banyak tren ke yang lebih kecil. Kedua, lagi ada banyak tren yang single serve, tempatnya sekali pakai atau disposable. Plus, baru masuk ke environmentally good products yang fokus ke environment. Dan itu nggak reflect di produk-produk baru mereka. Nah ini gue nggak tahu, karena sombong, apa udah terlanjur bisnis model direct sales yang bikin susah pivot. Kalau ada produk baru kan mereka harus jual lagi ke semuanya. Simply saying, chapter 2, Tupperware lost its edge.
Bukan kalah saing, tapi kalah keunggulan. Chapter 3, neglecting online. Nah, gue bedah lagi ya, kenapa direct sales model ini works dulu. Mereka sangat amat bergantung. Coba deh ya, ngomong ke orang tua, ngomong ke siapapun, yang kayak, oke, brand packaging makanan itu apa yang bagus? Semuanya bilang apa? Mungkin semuanya bilang Tupperware. Gue sendiri sampai sekarang mungkin bilang Tupperware. Kenapa? Soalnya itu udah menjalar banget word of mouth. Relationship-nya antara circle-circle, keluarga, dan lain-lain itu tuh masuk banget. Dan strategi ini revolusioner. Direct sales membuat personal relationship sama word of mouth itu jauh lebih kuat. Dan siapa yang paling jago kayak gitu? Keluarga, ibu-ibu, apalagi lagi arisan. Kalau ngomong younger generation, millennial, Gen Z is about convenience. Seberapa mudah lu bisa lihat produk itu dan lu bisa beli produk itu. Dan sebenarnya ada surveinya bahwa generasi baru yang tinggal di online, mereka punya brand loyalty lebih rendah. Kadang convenience, product specs, atau bahkan price itu tuh bikin mereka lebih pilih produk. Mereka siap selingkuh untuk ke brand lain. Bargaining power customer lebih tinggi. Dan sebenarnya ada risetnya juga, kalau dibedah secara culture organisasi Tupperware, mereka tuh lack yang namanya thought diversity. Semuanya udah yakin dengan satu jalan, ya udah satu jalan itu terus. Dan kalau secara organisasional itu gagal untuk membuat adaptasi atau diversitas, produk-produknya juga kayak gitu, strategi marketingnya juga kayak gitu. Intinya jangan sombong. Simple ya, ini statistik ya. Social media advertising, biaya yang dikeluarin seluruh marketing company, seluruh brand dunia itu 2 kali lipat dari tahun 2020 ke 2024. 89 miliar dolar. Dan Tupperware itu nggak leverage itu, belum berhasil nge-leverage itu. Bukan berarti mereka nggak nge-ads sama sekali ya, tapi lack of diversity itu yang bikin ads mereka kurang plong. Mungkin kalau kita ngomong salah satu strateginya yang bisa works untuk ngehidupin Tupperware kembali, kita simpel aja, ini sekalian buat belajar. Chapter 4, Lock and Lock. Kalau menurut gua, especially di exposure Indonesia, Lock and Lock itu salah satu yang berhasil guide new market yang Tupperware gagal. Simple, menurut data, Lock and Lock berhasil dapat market yang Tupperware nggak punya, yaitu younger audience, yang nggak bisa diremehin karena itu bakal jadi majority audience selama beberapa tahun ke depan. Kalau Lock and Lock tuh udah kelihatan, online initiative mereka, atau mereka mungkin karena lahirnya itu di ambang digital native, social media, promotion, advertising, itu tuh lancar banget. And mereka popularitasnya jauh lebih tinggi di anak muda. Salah satu contohnya lagi, ini beberapa produk-produk Lock and Lock. Mereka collab sama influencer-influencer, make themselves relevant, bukan cuma dari produk yang udah lahir dari dulu terus berharap word of mouth. Kalau dari embracing e-commerce dan strategi online, mereka lebih unggul daripada Tupperware jauh. Sebenarnya ya karena Lock and Lock ini sebenarnya dari Korea Selatan ya. Jadi kayak market Asia sama lebih ke digitalnya itu lebih ada di DNA pas mereka lahir. Ini kalau dibandingin pendapatan, revenue, net income Lock and Lock sama Tupperware. Pertama, Tupperware itu jauh lebih senior daripada Lock and Lock. Lock and Lock itu sekitar 30 tahun lebih muda. Dan ya nggak salah, Tupperware revenue-nya tetap lebih gede. Cuma kalau kita ngeliat perusahaan, kita nggak bisa lihat cuma dari size-nya doang. Kita harus lihat trennya. Dimana Tupperware itu mengalami penurunan dan Lock and Lock lagi mengalami kenaikan. Tapi kita especially ngomong Asia ya, dimana Tupperware itu kalah, padahal Tupperware itu total sales-nya 31% dari Asia, nah itu turun 12%. Tapi yang harus di-factorin juga, karena perusahaan lebih lama, cost atau pengeluaran dari Tupperware, termasuk dengan cash flow-nya, uang masuk, uang keluar, itu jauh lebih berat. Omset gede nggak bisa kita puas-puasin, ujung-ujungnya biaya operasional yang sampai 800 juta dolar, itu berat yang harus ditanggung sama mereka. Menurut gua, harusnya asumsinya karena dia bakal naik terus, jadi cost-nya lama-lama make sense, tapi ternyata enggak. So kita summary aja deh, kenapa Tupperware bisa kayak gini. Chapter terakhir, summary. Brand gede yang sukses monopoli beberapa puluh tahun pertama belum tentu yang bakal bertahan. Brand yang paling bagus itu brand yang berhasil adaptasi dan melakukan perubahan sesuai dengan behavior konsumen yang berubah. Kedua, walaupun sales Tupperware hampir 20 triliun rupiah, kita harus lihat pengeluarannya juga. Dan kadang untuk perusahaan consumer goods kayak gini, yang berhubungan dengan inventory, marketing, kita harus lihat cash flow-nya juga. Uang keluar masuknya. Tupperware bisa dibilang bloated, karena kurang inovasi, kurang berhasil naikin sales, susah untuk justifikasi pengeluarannya. Ketiga, harga saham bisa turun sampai 96% selama 5 tahun terakhir. Karena satu hal yang kita harus ingat, saham atau harga saham itu tuh forward looking machine. Orang yang beli perusahaan bukan beli perusahaan di saat itu, tapi harapan bahwa perusahaannya bakal berkembang jangka panjang. Ultimately, penurunan harga saham yang gila-gilaan itu karena orang udah nggak percaya lagi Tupperware bisa bertahan berapa tahun ke depannya. Di luar dari finansial ya, karena harus yang kita bahas itu competitive edge. Seberapa kuat dia bersaing bukan cuma sekarang, tapi 20 tahun ke depan. Ada yang namanya moat. Apa hal yang gede banget yang bikin kompetitor tuh nggak bisa salip mereka? In reality, Tupperware tuh nggak punya. Mungkin mereka punya supply chain, economics of scale. Tapi kalau produknya nggak diinovasi dan nggak solve problem ke end user, dan nggak bisa targetin end user yang baru, sama aja bohong. Kompetitor lain yang duit dengan lebih kecil bakal bisa nyalip mereka. Hopefully, perusahaan segede ini yang menurut gue legend ya, secara branding, bisa perbaikin finances mereka, dapetin fundraising baru, at least sampai punya napas untuk bertahan berapa tahun ke depan. Sampai bisa ubah seluruh strategi
mereka dan survive jangka panjang. Dan itu sebenarnya yang bikin Tupperware gagal. Pelajaran pentingnya di bedah bisnis kali ini, kalau udah gede jangan sombong, dan tetap harus selalu punya mindset adaptasi. Kalau kalian nggak setuju, feel free komen di bawah. I guess I'll see you guys in the next video. Bye-bye.